Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktaviani Inasabu Ola Atamukin dengan NPM 202101500396 kelas R7E Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan serta mempraktekkan proses bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan CBT dan EFT. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas besar saya dalam mata kuliah konseling traumatik dengan dosen pengampu Ibu Anissa Melamita. Pendekatan ini merupakan pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Pendekatan CBT ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merubah pola pikir dari yang pola pikir tidak sehat menjadi pola pikir yang lebih sehat. Pendekatan CBT ini dilakukan pada permasalahan-permasalahan seperti salah duanya yaitu depresi atau gangguan kecemasan. Sedangkan pendekatan EFT atau Emotionally Focused Therapy merupakan pendekatan untuk mengelola emosional dan hubungan interpersonal si klien itu sendiri. Pendekatan EFT ini dirancang untuk memahami serta mengelola emosi mereka sehingga bisa lebih efektif. Serta untuk memperbaiki pola interaksi dengan teman, pasangan, atau keluarga yang sering menjadi konflik atau ketidakpuasan klien itu sendiri. Nah, sudah saya jelaskan sedikit tentang pendekatan CBT dan EFT. Selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama video konseling yang sudah dirancang oleh saya. Selamat siang Inaya. Selamat siang Bu Anggi. Gimana kabarnya hari ini? Sejujurnya saya merasa sangat tertekan karena nilai saya menurun di semester kali ini, Bu. Sebelumnya makasih Inaya karena udah mau berbagi cerita ke Ibu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Inaya ngerasa tertekan karena nilai Inaya tuh di semester ini menurun? Saya merasa kalau nilai saya ini menurun itu berarti saya gagal sebagai mahasiswa karena saya juga terlalu ikut banyak organisasi, Bu. Jadi saya merasa bahwa ikut organisasi itu yang bikin nilai saya turun. Baik, Ibu paham. Berarti Inaya tuh mikir kalau ketika nilai Inaya turun, pikiran yang otomatis muncul adalah saya gagal sebagai mahasiswa, gitu ya Inaya? Iya, Bu. Inaya tuh mulai memikirkan kayak kalau nilai aku turun, aku gagal nih jadi mahasiswa, gitu ya? Iya, Bu. Itu yang selalu muncul di kepala saya. Rasanya seperti saya tidak layak untuk berada di sini sebagai mahasiswa, gitu. Oke, kalau kamu harus memberi nilai keyakinan terhadap pikiran Inaya itu dari 0 sampai 10, seberapa yakin dengan pikiran tersebut? Kalau dari 0 sampai 10 itu saya mungkin ada di 9 ya, Bu. Perasaan saya yang saya merasa bahwa saya ini gak layak untuk berada di kampus ini untuk jadi mahasiswa karena IP saya turun, gitu. Oke, baik. Mungkin kita bakal mengevaluasi pikiran tersebut. Kira-kira ada nggak sih bukti nyata bahwa nilai kamu turun di semester ini tuh ngebuktiin kalau kamu tuh merasa gagal jadi mahasiswa? Ada beberapa buku di mata kuliah yang itu tuh mata kuliah yang UPM ya, Bu. Jadi kayak mata kuliah wajib gitu kalau di kampus. Jadi saya merasa bahwa saya tuh gagal, tapi di beberapa mata kuliah lain tuh saya dapat nilai yang baik, Bu. Cuman di beberapa mata kuliah wajib saja yang saya dapat nilai yang jelek gitu, Bu, yang gak bagus. Nah, karena Inaya
ada beberapa nilai yang jelek, terus ada beberapa juga nilai yang bagus, berarti kan itu juga kan berarti bisa ngebuktiin juga kan kalau misalnya adanya penurunan nilai tapi kamu masih tetap mampu buat menyelesaikan mata kuliah lain. Iya, betul Ibu. Dengan pikiran Inaya yang kayak gitu, ada nggak sih kemungkinan kalau nilai Inaya turun dari proses pembelajaran ini tuh suatu cerminan kalau Inaya tuh bakal gagal terus ke depannya? Ada Bu, karena kan ini kan mata kuliah UPM ya Bu, jadi saya merasa kayaknya kalau misalnya saya nggak lulus nih di mata kuliah UPM ini, saya tuh nggak bisa lanjut semester selanjutnya, jadi kayak saya harus ngulang. Terus juga karena kan saya juga sibuk di organisasi ya Bu, sekarang di organisasi itu proker lagi banyak banget, jadi saya kebagi dua gitu fokusnya. Jadi ya saya merasa gagal aja sih Bu gitu. Nah, dari pikiran Inaya tersebut, gimana nih kalau misalnya kita merubah pikiran Inaya yang negatif ke positif? Kayak misal pikiran negatif Inaya kayak saya gagal sebagai mahasiswa diganti dengan pikiran negatif saya menghadapi tantangan saat ini, tapi saya bisa bangkit dan memperbaikinya. Gimana? Boleh Bu, itu merupakan kalimat yang positif, mungkin bisa untuk terapkan gitu. Nah, dari pikiran Inaya tersebut, gimana nih kalau misalnya kita merubah pikiran Inaya yang negatif ke positif? Kayak misal pikiran negatif Inaya kayak saya gagal sebagai mahasiswa diganti dengan pikiran negatif saya menghadapi tantangan saat ini, tapi saya bisa bangkit dan memperbaikinya. Gimana? Boleh Bu, itu merupakan kalimat yang positif, mungkin bisa untuk terapkan gitu. Oke, sekarang kita bakal coba pendekatan praktis. Kira-kira langkah kecil apa sih yang bakal Inaya lakuin biar untuk memperbaiki nilai Inaya di semester ini? Mungkin saya akan membuat jadwal untuk belajar ya Bu, yang lebih teratur dan bisa balance gitu sama kegiatan saya di organisasi. Dan mungkin saya juga akan mencoba untuk bertanya kepada dosen terkait apakah ada perbaikan nilai atau apa tugas tambahan untuk memperbaiki nilai saya yang buruk itu gitu. Mungkin itu menurut saya ide bagus ya buat Inaya ke depannya. Bagaimana juga kalau misalnya kita uji dalam 1 minggu ke depan, misalnya Inaya ngeluangin waktu 1 jam setiap hari untuk mereview materi-materi yang sudah dipelajari dan menulis pertanyaan dosen atau teman di catatan kecil Inaya. Boleh Bu, baik, saya akan coba. Baik, sambil ngelakuin seminggu ke depan, mungkin saya mau Inaya buat mencatat nih pikiran atau perasaan yang muncul saat belajar di kampus. Terus saya juga minta Inaya untuk menuliskan apa yang berhasil dan apa yang masih menjadi tantangan Inaya di kampus. Ya begini Bu. Ini nanti saya catat di sini ya Bu. Ya, betul. Oke. Baik Ibu, ini saya simak dulu ya. Karena Inaya tadi udah Ibu beri catatan untuk menuliskan apa saja yang menjadi tantangan Inaya di kampus. Selain itu juga Inaya bisa coba aktivitas yang ngebuat Inaya tuh lebih ngerasa positif. Misalnya kayak Inaya ngelakuin olahraga ringan atau melakukan hobi-hobi Inaya. Itu juga bisa memelihara semangat yang positif di diri Inaya sendiri. Iya. Iya Bu, baik, saya mungkin akan coba untuk jalan pagi ya Bu di akhir pekan untuk dapat menyegarkan pikiran saya dari tugas-tugas kuliah dan proker-proker dari organisasi. Oke, bagus sih Naya. Jadi kedepannya mungkin kita lihat hasil dari 1 minggu ke depan. Jadi ingat Inaya juga nggak harus langsung sempurna. Kita manusia itu semua ada prosesnya. Jadi kita berproses bersama, bertahap. Semoga Inaya kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Saya sekarang sudah merasa lebih optimis dan
sudah punya gambaran kedepannya nanti saya akan harus melakukan apa untuk dapat mengajar ketertinggalan saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Inaya. Selamat siang Inaya, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Anggi, alhamdulillah baik. Sebenarnya saya agak merasa cemas ya Bu akhir-akhir ini terkait tugas kuliah saya. Untuk beberapa tugas kuliah belum saya selesaikan dengan baik. Baik, sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih banyak buat Inaya karena udah mau berbagi cerita ke Ibu. Dalam sesi konseling kali ini, Ibu akan coba menggunakan teknik EFT. Oke, mungkin sekarang kita akan mulai proses teknik EFT itu sendiri. Nanti mungkin Inaya bisa ikutin saya untuk mengatur titik-titik mana saja yang bakal Ibu jelasin. Kayak gini, samping sisi tangan Inaya. Inaya bisa ikutin Ibu ya. Nih. Meskipun saya merasa sangat cemas tentang tugas kuliah ini, saya sepenuhnya menerima diri saya apa adanya. Ulangi, meskipun saya merasa sangat cemas tentang tugas kuliah ini, saya sepenuhnya menerima diri saya apa adanya. Oke, sekarang Saya merasa sangat cemas. saya merasa sangat cemas. Sekarang samping mata. Saya takut membuat kesalahan. Saya takut membuat kesalahan. Sekarang di titik bawah mata. Saya tidak yakin bisa menjawab pertanyaan. Saya tidak yakin dapat menjawab pertanyaan. Saya tidak yakin dapat menjawab pertanyaan. Sekarang di bawah hidung. Rasa cemas ini sangat mengganggu. Rasa cemas ini sangat mengganggu. Sekarang di bawah dagu. Tapi saya ingin melepaskan rasa cemas ini. Tapi saya ingin melepaskan rasa cemas ini. Sekarang di tulang selangkah. Sini ya Bu. Ya, sini. Ya. Saya memilih untuk merasa tenang. Saya memilih untuk merasa tenang. Sekarang di bawah ketiak. Sini. Ya. Saya percaya diri menghadapi tugas kuliah ini. Saya percaya diri menghadapi tugas kuliah ini. Di atas kepala. Saya membiarkan diri saya merasa lebih tenang sekarang. Saya membiarkan diri saya merasa lebih tenang sekarang. Oke, sekarang kita akan memulai proses tappingnya mengenai Ya. mulai dari sisi kanan. Meskipun saya merasa sangat cemas tentang tugas kuliah ini, saya sepenuhnya menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya merasa sangat cemas dengan tugas kuliah ini, saya sepenuhnya menerima diri saya apa adanya. Saya ditulis. Saya merasa sangat cemas. Ulangi, saya merasa sangat cemas. Samping mata. Saya takut untuk membuat kesalahan. Di bawah mata. Saya tidak yakin bisa menjawab pertanyaan. Saya tidak yakin dapat menjawab pertanyaan. Bawah hidung. Rasa cemas ini sangat mengganggu. Bawah
Tapi saya ingin melepaskan rasa cemas ini. Tapi saya sangat ingin melepaskan rasa cemas ini. Tapi saya ingin melepaskan rasa cemas ini. Tapi saya ingin melepaskan rasa cemas ini. Betulan selangkah. Saya memilih untuk merasa tenang. 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 Yang ketiga, saya percaya diri menghadapi tugas kuliah ini. 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 Atas kepala, saya membiarkan diri saya. Saya membiarkan diri saya Merasa lebih tenang sekarang. merasa lebih tenang sekarang. Saya membiarkan diri saya. Saya membiarkan diri saya Merasa lebih tenang sekarang. merasa lebih tenang sekarang. Oke. Karena kita sudah mengulang proses tapping tadi, Ya, terima kasih banyak Ibu atas pemberian teknik tapping tadi. Saya sekarang merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. kembali kasih Naya. Mungkin kamu bisa menggunakan teknik tapping tadi dimanapun, kapan saja jika memang Inaya merasa cemas. Baik Ibu. Mungkin pertemuan sesi ini kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk melihat perkembangan Inaya ke depannya. Baik Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya ya Inaya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Pamit dulu Ibu. Ya. Nah, kita sudah di penghujung video. Terima kasih teman-teman dan Ibu Anissa Melamita yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video proses bimbingan dan konseling dengan teknik CBT dan EFT. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.